Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh yang hadir pada acara kampanye damai pada hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentunya kita hadir di sini sama-sama memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu adanya perubahan untuk kota kita tercinta. Saya ingin mengajak seluruh yang hadir di sini, mari kita sama-sama mewujudkan kota kita tercinta ini menjadi kota yang lebih mapan, kota yang memiliki ikon yang membanggakan, kota yang lebih maju dan sejahtera. Tentunya ini bisa dicapai apabila dilakukan bersama-sama. Dan di sini saya melihat seluruh yang hadir di sini yang mengikuti kampanye damai tentunya sama-sama ingin memiliki keinginan bergerak untuk mewujudkan adanya perubahan positif. Tentunya akan ada banyak tantangan yang harus diselesaikan dan harus pro rakyat. Yang pertama, pelayanan kesehatan harus pro rakyat. Pelayanan kesehatan harus pro rakyat. Kemudian pendidikan gratis harus pro rakyat. Pendidikan gratis harus pro rakyat. Kemudian infrastruktur dan pembangunan harus pro rakyat. Infrastruktur dan pembangunan harus pro rakyat. Dan juga kota Kediri ke depan harus lebih maju dan sejahtera. Dengan adanya kesempatan ini, saya ingin mendeklarasikan program utama saya dan juga Gus Kowim, yaitu program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang disingkat dengan program Merata. Dengan adanya program ini, ada capaian yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kesejahteraan ketua RT RW harus naik secara merata. Kesejahteraan posyandu balita dan lansia harus naik dan merata. Pembangunan wilayah RT RW harus lebih maju dan merata. Kemudian kota Kediri juga harus lebih mapan lagi. Dan yang terakhir, dana keluarga miskin harus tepat dan merata. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung saya dan juga Gus Kowim. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, satukan tekad, satukan tujuan untuk kota kita tercinta, untuk kota Kediri yang lebih mapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dulur, ketemu lagi di channel Mata Saroja. Hari ini Mata Saroja on location, jadi kita di luar ruangan. Di X lokalisasi Semampir, wilayah lokasi tappingnya, dan kita hari ini kedatangan banyak tamu, kan Brio. Tamu yang hadir hari ini adalah sebagian dari pelaku UMKM di Kota Kediri, dan tuan rumahnya adalah Kang Fajar. LPMK Semampir juga ada, dan ketua LSM kita dari Joyoboyo. Langsung aja Kang Brio, hari ini karena yang hadir ini cukup banyak, kemudian apa kira-kira yang akan kita diskusikan hari ini? Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini yang kesekian kalinya kita datang ya, Kang Fajar ya. Ini kalau kemarin Kang Fajar dan gengnya yang kebetulan sekarang membentuk LSM
Jayapura Nusantara, datang ke markas Saroja kemarin, ke studio markas Saroja. Hari ini kita mendatangi untuk sambung-sambung lagi silaturahim. Dulu 2016 saya pernah berantem ini Mas Fajar ya. Waktu itu dia dengan bendera ormas, saya mendampingi warga ekslokalisasi. Terus hampir bacok-bacokan itu, teriak-teriak itu dari atas itu jembatan layang. Oh ya. Ini kurang satu sebenarnya, ada namanya Mas Agus Purwanto, Agus Beton, itu dulu satu tim sama saya. Tapi karena beliau sekarang menjadi bagian salah satu partai ya, partai yang cukup signifikan di Kota Kediri, saya nggak libatkan dulu sementara. Dan Mas Fajar sampai hari ini tetap konsisten di jalurnya, yaitu sebagai sosial kontrol dan juga di kelembagaan di masyarakat Semampir, terkhusus di internalnya LPMK Semampir. Dan juga tempat jujukannya keluhan banyak teman-teman ini komunitas PKL ya, yang ada di Kediri, baik dari Kota Tengah maupun Kota Barat dan juga Kota Timur di pesantren sana. Saya yakin ini suara hati seluruh penggiat UMKM dan PKL. Jadi etalase dari UMKM ini saat ini yang terbesar di Kediri adalah PKL ya. Karena kalau mengandalkan mall-mall atau ya semacam kayak tenan-tenan besar, rasanya sulit UMKM Kota Kediri untuk bisa bersaing di sana. Sehingga PKL. Hari ini kita lihat sudah mulai ada aktivitas perapian, kalau dalam bahasa kasarnya itu penggusuran, pengoprak-oprakan, kegiatan-kegiatan PKL yang ada di Kota Kediri. Tapi sebenarnya itu memang menjadi bagian dari kewajiban pemerintah kota kalau emang ingin melihat Kota Kediri ini berubah. Jangan sampai Kota Kediri yang ingin berubah, lebih estetik, lebih rapi dan manusiawi, lebih maju lah, itu terkendala dengan banyaknya isu, banyaknya sebutan-sebutan miring, yaitu kota sejuta rombong, ya, kota 1000 obrok, itu sangat melekat. Kalau saya keluar kota, saya ke beberapa tempat itu, Kota Kediri seperti mati di dalam ranah perkembangan. Jadi stuck Kota Kediri ini. Padahal saya dengan tim Saroja sudah 5 tahun lebih mencoba mengulik, meneliti apa sih penyebab utama Kota Kediri sampai seperti ini. Hari ini mungkin rekan-rekan PKL bisa lihat bagaimana dari mulai SLG sampai Kodim ya. Itu bisa lihat perkembangan Kabupaten Kediri tetangga kita. Udah mulai jalannya rapi seperti Malioboro. Terus SLG sendiri sudah menjadi ikon yang ini. Nah, apa yang bisa dibanggakan dari Kota Kediri dibanding kabupaten hari ini? Belum lagi kalau kita ke selatan, bagaimana masifnya pembangunan di sana. Mulai Tulungagung, Blitar, Trenggalek, dengan proyek CLS-nya, SDX. Bahkan terakhir saya kemarin dari Madiun. Di sudut-sudut kota utama di Madiun itu sudah seperti Jogja ya. Pembangunannya sangat indah lah kotanya. Kota Madiun ini sudah bisa melampaui Kota Kediri. Kalau kita mau jujur, bisa sangat tertinggal lah Kota Kediri. Padahal 10 tahun yang lalu mereka bukan apa-apa dibandingkan Kota Kediri. Perapian-perapian PKL hari ini yang langsung mengena jantung masyarakat kecil, kita perlu kawal. Memang itu dibutuhkan untuk kemajuan Kota Kediri, tetapi punya esensi enggak secara kemanusiaan itu sudah disiapkan tidak? Piranti-piranti atau kompensasi-kompensasi pengganti lahan-lahan mereka. Mereka hanya ingin mencari sesuap nasi dan keberlangsungan hidup mereka. Sehingga sudah siap nggak pemerintah Kota Kediri ini menempatkan mereka kalau mereka hari ini dianggap salah menempati?
Saya yakin masih banyak pasar-pasar yang dikelola. Ada 9 pasar yang tergabung di Perumda Jayabaya atau Perumda PT Pasar. Ada beberapa pasar yang non Perumda. Itu masih mampu menampung. Terus kedua, banyak aset-aset pemerintah kota di sekitaran PKL tersebut. Seperti di samping-samping itu kan pasti ada tanah-tanah kosong yang tidak dimiliki oleh siapapun. Terus kenapa tidak dicoba dulu disiapkan di situ sebagai kantong-kantong PKL atau kantong-kantong parkir nantinya ke depan, supaya kesemerawutan hari ini yang ada hampir di seluruh titik kota Kediri ini bisa terurai sedikit demi sedikit dengan baik, rapi, dan tidak merugikan dari sisi kemanusiaan. Mereka juga warga kota Kediri, berKTP kota Kediri, membayar pajak bumi dan pajak lainnya bagi kelangsungan pemerintahan kota Kediri. Mereka bukan anak liar, mereka bukan anak yang harus dikesampingkan. Mereka sama-sama anak negeri, anak kota Kediri. Kita tunggu. Kalau saya pribadi dengan teman-teman Caroca sebenarnya sudah punya konsepnya yang matang, termasuk konsep penganggarannya. Sangat mampu. Dengan anggaran sekian triliun yang ada di kota Kediri, dengan cakupan luas wilayah yang tidak seberapa, dengan jumlah kelurahan cuma 46, jumlah kecamatan 3, jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000. Itu saya yakin kota Kediri seharusnya bisa mengalahkan kota-kota di sekitar kita. Bahkan mungkin sangat jauh dibandingkan dengan Kabupaten Kediri dengan jumlah desa 400 sekian, dengan jumlah kecamatan sekian puluh sekian, intinya di atas 7 kali lipatnya kota Kediri. Sedangkan anggarannya nggak lebih 2 kalinya kota Kediri. Mereka mampu mengkonsolidasi anggaran dan tingkat keterbutuhan pembangunan di Kabupaten Kediri. Kenapa kota Kediri 10 tahun terakhir ora iso nyapo-nyapo, Pak? Semua pembangunan monumental yang kita lihat, kita nikmati hari ini seperti jembatan Brawijaya, ya, terus rumah sakit Gambiran, itu satu kebijakan. Itu semua lahir di zamannya almarhum Pak Samsul Asar. Sehingga mumpung ini momentum yang pas, insya Allah bulan depan, awal bulan atau pertengahan bulan atau ini, wali kota kita benar-benar baru, dan insya Allah wali kota kita dan wakil wali kota kita benar-benar clean and clear, sehingga bisa memulai semuanya dari awal, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah ada, menambal dan mengobati penyakit-penyakit yang gandoli kemajuan kota Kediri, termasuk insya Allah menggunakan anggaran-anggaran yang jauh lebih bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat kota Kediri kita. Ya, dalam hal ini kebutuhan yang nyata adalah kebutuhan pendidikan dan sosial. Memang seluruh anggaran akan terbatas, tapi kebutuhan sosial memang tidak terbatas. Tetapi ketika dimulai dengan pemerintahan yang baik, dimulai dari niat yang baik, kita sudah bisa lihat semua jejak digital. Ketika 1 bulan lebih kampanye, gembar-gembor kanan kiri sana sini, masih terngiang, masih melekat saya yakin di seluruh warga kota Kediri tentang janji-janji dan program-program politik yang pernah ditebarkan oleh Mbak Wali Kota kita yang insya Allah bulan depan akan menjabat dan dilantik langsung oleh mungkin Presiden ke depan. Sehingga kita hari ini hadir berkumpul bersama sesuai dengan hak konstitusi kita ya Mas Fajar ya, akan menyampaikan aspirasi, berikut juga saran-saran yang baik kepada wali kota kita yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan karena beliau ini clear and clean, beliau ini masih putih lah, supaya juga putih seluruh yang ada di isi kepalanya. Sehingga mudah-mudahan semua saran dan masukan nanti yang dihasilkan dalam setiap pertemuan-pertemuan kita tidak dianggap menjadi bagian dari kebencian. Saya jujur, saya pernah berpesan secara pribadi kepada wali kota kita ini. Intinya Mbak Wali, masih ingat ini saksinya ada,
dan disaksikan Ketua DPRD juga waktu itu, Wakil Ketua DPRD, Pak. Saya hanya berpesan satu kepada Ibu Wali Kota, siapapun nanti ketika panjenengan dilantik akan berlomba-lomba seluruh tokoh, seluruh manusia-manusia terpilih Kota Kediri menghadap panjenengan Mbak Wali Kota. Mulai dari mohon maaf ketua ormas, ketua ini, ketua itu, bahkan tanda kutip para bajingan juga yang selama ini merusak Kota Kediri akan berlomba-lomba datang sowan dan menghadap panjenengan. Pesan Pak Priyo cuma satu, Mbak. Siapa di antara mereka yang berani mengatakan di hadapan panjenengan, Mbak sampean salah, Mbak sampean gak bener, Mbak sampean kurang ini, Mbak sampean kurang itu, dialah sahabat sejati panjenengan untuk perkembangan Kota Kediri. Jangan hanya yang diterima, jangan hanya yang didengar, mereka yang memberikan manis-manis atau angin-angin surga kepada panjenengan. Jangan terjebak pada kata-kata siapapun yang datang dan menghadap panjenengan ke depan. Siapa yang berani berteriak, siapa yang berani mengatakan salah pada panjenengan, dia adalah sahabat berpikir panjenengan. Itu yang perlu saya sampaikan. Monggo dimulai dari mana, terserah nanti, biarkan mengalir dengan baik. Terima kasih. Baik, Kang Rio, matur suwun. Jadi ular-ularnya itu tadi, paling tidak harapan kedepannya masyarakat Kediri ternyata kan dari kebijakan penganggaran kan memungkinkan untuk perubahan dan perbaikan, termasuk dari segala aspek. Nah, oke, untuk hari ini mungkin kita untuk fokus dari sisi penataan PKL dan UMKM dulu, karena kan backgroundnya kan kita duduk di lokasi ini kan aset kota yang mungkin juga difungsikan nanti untuk menampung PKL itu. Silakan, Mas Hadi. Terima kasih. Nama saya Hari, Sekretaris Jayabaya Nusantara Kediri. Saya ingin menyampaikan saja. Beberapa hari yang lalu, hari Kamis, malam Jumat, teman-teman dari Dandangan, terutama di PKL Pati Unus, ketemuan dengan saya dan Mas Fajar. Itu intinya begini, mereka tidak menolak kalau untuk demi Kota Kediri ya perbaikan. Hanya saja untuk deadline-nya terlalu mepet. Kenapa saya disampaikan begitu? Karena tanggal 6 Februari itu harus dieksekusi ya, tereksekusi, betul ya. Kenapa disampaikan terlalu mepet? Karena perlu diingat hari ini akan menjelang puasa dan menjelang Lebaran, juga mendekati dengan PPDB. Jadi, mohon kiranya kebijakan-kebijakan dari pemerintah kota melihat hal yang begini. Situasi kondisi memang sudah tersampaikan, tersosialisasikan beberapa hari yang lalu di depan PKL di seluruh kota. Jadi teman-teman yang ada, kebetulan ada dari PKL Pati Unus juga ada di sini, itu nanti mungkin kalau kesannya apa biar disampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan lebih awal. Jadi intinya PKL itu tidak menolak, tapi deadline-nya untuk eksekusi itu terlalu mepet, 6 Februari. Jadi ini kalau sudah tanggal berapa ini? Tanggal 25 berarti tinggal 11 hari. Dan waktu ini mereka hari ini yang lagi dipikirkan apa dan bagaimana langkah yang akan dilakukan. Mohon maaf, itu permintaan untuk relokasi atau untuk tidak jual di situ lagi atau dialihkan, bagaimana? Relokasi. Lokasi pemindahannya sudah disiapkan? Relokasi pemindahannya ada dekat informasi, ada di Pasar Pahit, ada di Pasar Bandar, dan di Taman-Taman Joyoboyo. Informasinya seperti itu. Tapi konkretnya saya pada saat itu memang tidak hadir karena saya bukan pelaku. Mungkin dari teman-teman PKL nanti bisa menyampaikan. Baik, ya. Saya pikir mungkin langsung to the point aja. Kira-kira teman-teman yang bisa mewakili
apa kira-kira keluhan atau harapannya nanti kan bisa didengarkan atau ditindaklanjuti dengan dinas terkait, karena kan memang dua kepentingan. Jangan sampai relokasi dan pemindahan PKL ini juga menyusahkan, karena memang persiapan waktu untuk menjelang puasa dan nanti bulan Juni ada PPDB, kan otomatis orang tua mesti bingung mikir nih golek duit nih anaknya piye, nah itu kan. Monggo silakan ngabun diperkenalkan diri, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Nama saya Trio dari Kelurahan Dandangan, Trio Warsino dari Kelurahan Dandangan, kebetulan usaha di Jalan Batu Unus. Jadi pada intinya setelah pertemuan dengan Diperindak, dalam hati kecil kita setuju karena untuk kebaikan kota kita sendiri. Lepas PK5, lepas siapapun adalah bagian dari kota Kediri. Jadi kami setuju. Cuman karena waktunya 1 minggu, kita mohon toleransi karena di situ barang-barang dan bangunan tidak ada, sehingga memerlukan waktu, mungkin juga memerlukan biaya. Di saat proses kita pembongkaran dan lain-lain, otomatis usaha kita akan berhenti, kita tidak dapat masukan. Itu. Terus kemudian kami berpikir kadang-kadang juga ada positif, juga ada negatif. Katakanlah di situ di kota Kediri ini sudah ada bandara walaupun di kabupaten. Nah, menurut isu berkembang di masyarakat bahwa bandara itu juga salah satunya dikerjakan oleh PT Gudang Garam. Ini hubungannya, lokasi kami ada di lapangan Joyoboyo yang notabene juga dimiliki oleh Gudang Garam. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada pesan dari Gudang Garam untuk PK5 ini supaya bersih bagaimana. Ini berpikir, ya berpikir negatif tadi saya sampaikan. Ya, saya khawatir sehingga kalau Gudang Garam membiayai dengan kompensasi dari PK5 mungkin terlalu besar, sehingga mungkin menggunakan pemerintah kota lewat Diperindak atau pertambangan. Tapi lepas itu semua, karena itu praduga, kita tidak berpikir negatif. Yang jelas kita setuju, cuma kita hanya butuh waktu. Syukur-syukur karena lahan di Batu Unus Utara khususnya itu letaknya tidak terlalu mengganggu lalin dan lain-lain. Bahkan kebetulan yang berdomisili, yang usaha di situ warga RW 1, RW 2 di Kelurahan Dandangan. Jadi warga kita sendiri, tidak terlalu mengganggu. Jadi kalaupun nanti dibersihkan bangunannya, lahan yang bekasnya itu nanti tidak terlalu makan badan jalan, nah nanti kita tetap bisa usaha di situ walaupun tidak permanen. Mungkin targetnya itu. Jadi pada intinya kami tetap setuju dan mohon waktu untuk tenggang waktu pembongkarannya, jangan hanya cuma 2 minggu, karena kita pasti butuh biaya pembongkaran dan lain-lain. Mungkin itu Pak. Terima kasih atas pertemuan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami dan masyarakat di Kota Kediri umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, poinnya adalah yang saya tangkap dari penjenengan, sakjane ya ora masalah, gelem ae, cuman lek pindah iki waktune kan juga kemepetan untuk deadline seperti tersebut. Terus kemudian pindah itu juga butuh biaya. Iki piye ceritane biaya iki, enek bantuan apa gak tekan dari dinas dari Indak atau yang lain gitu nggih harapannya nggih. Terus selama ini sudah terkomunikasikan dengan yang dari belum ya. Jadi ini masih belum terkomunikasikan dengan dari pihak Pemkot ya. Oke, baik, dengan ini semoga nanti bisa tersampaikan dan paling tidak bisa ada respon nanti dari pihak Indak untuk keluhan-keluhan PKL tersebut. Saya pikir itu, Kang Bia. Silakan yang lain kalau ada tambahan. PKL yang lain. Ya, sampaikan. Sambut mewakili ya. Udah. Monggo tanggapan dari teman-teman Joyoboyo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Yang kemarin waktu kita podcast di tempat Desa Roja, itu juga jadi bahasan walaupun cuma secuil gitu. Jadi gini, kasihan betul wali kota yang akan datang kalau betul-betul tidak didampingi orang-orang yang paham situasi kondisi lapangan. Karena beliau seperti yang sampaikan moderator tadi, sangat clean sekali. Dia belum terkontaminasi dengan permasalahan-permasalahan birokrasi, permasalahan sosial masyarakat di Kota Kediri. Padahal kita sepakat dengan wali kota baru, Kota Kediri akan lebih maju. Harapannya? Nah, maju bukan berarti birokrasinya, maju juga masyarakatnya kan gitu. Sebenarnya gini, kemarin kita sudah sempat ngomong bahwa PR yang paling dominan, paling serius, paling dinantikan oleh masyarakat Kota Kediri itu ada dua. Kemarin kita bilang gini, satu adalah permasalahan alun-alun. Kita tidak mau tahu tentang permasalahan hukumnya, yang penting alun-alun harus cepat selesai. Karena kalau saya melihat desainnya alun-alun, di situ juga ada wadah untuk PKL juga. Tahu saya gitu kan kemarin. Kalau pemerintah dalam hal ini Mbak Wali Kota besok itu mau melebarkan alun-alun pun juga bisa, seperti yang kita kemarin kasih gambaran itu. Yang kedua adalah eklokalisasi. Eklokalisasi seperti disampaikan Mas Priyo tadi, itu dibongkar tahun 2016. Sebelum itu dibongkar tahun 2016, waktu itu saya masih ingat Ketua DPRD-nya Pak Bambang Herianto, banyak konsep, banyak rencana, banyak wacana, kira-kira nek wis bar dibongkar digawe opo gitu. Baik itu dikumpulkanlah semua LKK Kota Kediri, Toga Thomas Kota Kediri, Foto Pindah di Pulau Semampir. Pak Wali Kota waktu itu bilang ini mau dibuka ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Ya. Waktu itu semuanya mengamini, tapi sampai sekarang kelanjutannya tidak ada kan. Kita semua bisa lihat ya. Waktu Ketua DPRD-nya Pak Bambang Herianto, wacana pertama satu, sini buat subterminal. Atau itu, karena waktu itu masih rame-ramenya apa itu mikrolet kuning itu. Ya, angkot-angkot itu. Kedua, untuk mengakomodir teman-teman yang jualan di kemasan rosokan itu di sini. Nah, saya masih ingat betul itu. Pasar Loak berarti. Pasar Loak. Sebelum di Kaliombo, sebelum ada keputusan akhirnya dibangun di Kaliombo, yang barat SMP2 itu. Terus untuk pasar burung, ya, karena waktu itu pasar Banjaran terlalu padat. Dan sampai sekarang pasar burung belum ada ya, sampai sekarang. Masih jadi satu dengan pasar Banjaran. Nah, menyikapi itu sebenarnya pemerintah Kota Kediri banyak sekali tempat-tempat milik mereka, milik pemerintah dalam arti aset-aset itu seperti sampaikan Mas Bio tadi yang ada di Kota Kediri. Kita ambil contoh, mohon maaf, ya moga-moga nanti Bu Wali Kota lihat progres kita. Gunung Sari Belia itu milik pemerintah Kota Kediri, Mas. Ya enggak tuh di Jagalan loh. Yang di dalam itu ya. Iya, itu bekas pasar Panjonan. Panjonan. Tuh itu apa Mas? Itu udah ditampung PKL Pati Unes Jayabaya turah Pak. Jadi pusat kuliner ya apa? Murah. Sama sekarang ngangkat. Disewakan murah sekali untuk belian itu. Paham ya? Jadi toko Mas Kuda ke selatan. Itu bekas pasar Panjonan. Itu asal milik pemerintah. Terus Biskop Jaya. Kan gitu kan. Sampai sekarang angkat. Terus pasar gula merah yang kemarin sempat kita bahas di selatannya alun-alun itu. Yang sekarang buat apa itu? Upo apa itu? Mangkrak itu kan. Oh itu dulu bekas pasar gula merah. Jadi di pojok sisi selatan perempatan ya Mas. Banyak sekali. Dan yang terakhir eklokalisasi Semampir. Yang sekarang kita duduki hari ini yang kita fokus. Ini tidak main 1,4 hektar. Di sisi selatan dan utara itu. Untuk nampung PKL Kota Kediri itu Pak. Dan ini sekejar ya kita mundur ke belakang.
Jadi sebelum ini dibongkar tahun 2016 itu sudah ada rencana pembongkaran tahun 2000 oleh Pak Mahfud. Rencananya apa waktu itu Pak Mahfud? Untuk sentralisasi kuliner. Ya, kalau hari ini wali kota yang akan datang bisa memanfaatkan ini, khusus istimewa. Jadi sentralisasi kuliner di Kota Kediri kumpul di sini. Dibelah oleh jembatan. Jadi idenya APKP ya Mas ya. dari 3-4 hal yang saya sampaikan itu sebenarnya itu akan lebih manfaat untuk warga sebenarnya. Betul. Kan gini Mas, kita kan sepakat dari dikumpul di sini, kemarin kita kumpul di markasnya Saroja. Kita sepakat untuk di luar pemerintahan, biar teman-teman LSM sama ormas atau tokoh-tokoh yang pinter-pinter ngumpul di belakang Ibu Mbak Fernanda. Tidak apa-apa, kita sepakat di luar untuk mengkritisi kebijakan mereka yang mungkin kurang pas untuk kepentingan masyarakat Kota Kediri. Sebenarnya ini bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau plus pariwisata kuliner murah, kan gitu. Nah, ya moga-moga aja apa yang kita sampaikan di sini didengar sama beliau dan bisa terwujud. Suatu kebanggaan buat kita sebagai masyarakat Kota Kediri, khususnya warga Semampir, kalau ini bekas lokalisasi bisa dijadikan pariwisata kuliner murah untuk masyarakat Kota Kediri. Dulu sini juga pariwisata, Mas. Dulu sini juga tempat pariwisata. Namanya Gua Manuk. Dan memang kenyataannya seperti itu. Nah, makanya seperti itu. Ayo bareng-bareng kita dirubah, ditoto mana? Ramene beda, podo-podo ramene. Ya, untuk hal yang lebih baik. Tapi ini untuk hal yang lebih baik. Bicara dengan ramene gampang, Pak. Setiap minggu diadakan event kan dia rame, Pak. Kan gitu. Tinggal ada kemauan enggak dari pemerintah Kota Kediri. Kan gitu. Baik, paham, Mas. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, kemarin itu setahu saya ada musrembang sekota Kediri. Nggih, Pak Ketua LPMK Merican nggih. Ada musrembang sekota Kediri tingkat kelurahan. Sing diusule ya neko-neko, Pak Rio. Misalnya renovasi gedung kelurahan kan ya terus masa blok gedung kelurahan aja kita digawe. Lah nyapu harus diusulkan untuk renovasi. Masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan anggaran untuk kepentingan masyarakat, mungkin di bidang pendidikan terutama. Seperti yang tadi kita obrolkan sama Mas Bro di warung Mbak Sari tadi. Bicara nih pendidikan gratis, bicara nih kesehatan gratis, kan gitu kan? Itu rohnya masyarakat. Nek masyarakat barat gak mungkin ngamuk lah. Nek masyarakat sehat gak mungkin nanti ngamuk, kan gitu kan? Itu yang pertama seperti janjinya Bu Wali Kota kemarin. Ya moga-moga itu bisa direalisasi dan khusus untuk teman-teman PKL. Saya garis bawahi saya sampaikan Mas Ketua PKL Pak Uno sama Mas Eri tadi, pada prinsipnya mereka siap untuk direlokasi, tapi yo sing manusiawi sekali. Waktunya yo jo mepet-mepet teman-teman. Mereka terakhir bulan ini Januari poso, Pak. Setelah itu lebaran kan mereka juga membutuhkan obor ramen untuk persiapan lebaran. Kan gitu Pak Moderator. Itu Pak Moderator, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Jadi keterkaitan berarti persoalan yang disampaikan tadi dari teman-teman PKL, kemudian opsi dari lokasi ekslokalisasi ini yang disampaikan Mas Fajar bahwa sebenarnya banyak pilihan yang bisa ditempuh. Ya, sekarang tergantung bagaimana pemangku kebijakan ke depannya, apakah mereka keberpihakannya terhadap warga kota seperti apa, keluhan dan harapan sudah disampaikan, kemudian tadi keinginan dari teman-teman PKL itu sudah, semoga nanti Kadis Perindak mendengarkan juga bahwa gelem dipindah ning pikirno proses pindah iki piye, kemudian eling kono iki ben payune piye, karena ini persiapan yang menyambut hari raya dan bentar lagi anak-anak butuh untuk sekolah. Saya pikir itu Kang Rio, silakan diramesi ini. Diramesi kayak arep masang togel. Aku nggak tahu pasang togel kon ngeramesi. Ya intinya setelah dua usulan, baik satu yang jelas kalau
teman-teman PKL, aku wong ning, ya. Terus yang kedua ini infrastruktur yang disampaikan oleh Mas Fajar. Ya kebetulan hampir 1 bulan saya mengulik APBD Kota Kediri. Karena ini ruhnya Mas Fajar. Keinginan apapun di dalam pemerintahan, harapan apapun di dalam pemerintahan, kebutuhan apapun di dalam penyediaan pelayanan pemerintahan itu kembali kepada postur anggaran. Kabeh iki nek dadi angel nek ora enek duit. Sebalike kabeh dadi gampang nek ono duit. Setelah saya kulik hampir 1 bulan, kita bicara fair saja, ada refocusing hari ini, ada duit nganggur dari anggaran Prodamas. Ya, kita kan tahu semua, kita kemarin maklumkan selama 5 tahun terakhir itu stagnasi penganggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat dalam tanda kutip ya. Itu karena adanya kebutuhan anggaran 140 sekian miliar untuk kebutuhan kebijakan populis yaitu Prodamas. Tahun ini tidak ada ya. Otomatis anggaran tersebut bisa dimanfaatkan kalau pemangku kebijakan nantinya yang dipimpin oleh Pak Wali Kota kita yang notabene clean and clear ya, kita sepakati, dan bebas kepentingan pribadi, saya yakin bisa direalisasikan. Pendidikan gratis pasti tercover. Saya sudah menghitung total jumlah DTKS di Kota Kediri. Ada sekitar 151.738 jiwa hari ini yang terdata di dalam DTKS. Ini termasuk bayi, orang dengan komunal ya, orang-orang marginal dengan pekerjaan yang tidak memenuhi UMR, pekerja serabutan, segala macam. Intinya orang-orang yang jadi bagian dari DTKS itu sekitar 151.738 jiwa. Dari total sekian ratus ribu itu tergabung di dalam 56.000 KK. Ya. Nah, ketika itu kita kulik untuk lebih spesifik, dari 56.000 KK tersebut ada berapakah total siswa ya, anak didik yang ada dalam KK tersebut. Akhirnya terkumpul angka antara 35.000 sampai 38.000. Nanti dengan space operasional segala macam itu sekitar 40.000 lah. Nah, 40.000 ini kita juga comparisonkan dengan penyelenggara-penyelenggara pendidikan yang ada di Kota Kediri. Dalam hal ini sekolah-sekolah, munculnya iuran-iuran di sekolah, baik itu iuran komite atau iuran pagus atau iuran tetek bengek, saya yakin itu sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa sekolah gratis di Kota Kediri ini basi. Itu apa? Teori-teori kebohongan itu, kebohongan publik itu kalau mengatakan pendidikan Kota Kediri ini gratis. Faktanya setiap tahun anggaran baru, tahun ajaran baru, seluruh wali murid itu akan kelabakan menyediakan anggaran tetek bengek yang namanya uang PPDB. Penggadean rame, yaitu jual beli motor bekas juga rame demi menyekolahkan anaknya kepada sekolah yang baru. Yang daftar ulang lah, daftar double, daftar ropo, nek perlu bahkan sebagian nyogok lah supaya anaknya bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Ini sudah fenomena-fenomena klasik. Tetapi kalau kita comparison kebutuhannya adalah sekitar 1,8 ya. Kalau kita hitung bodongnya, setiap sekolah anak itu kebutuhannya sekitar 1,8 juta. Gimana dengan merasakan enggak? Oke, 1.400.000 untuk SMP, nukok seragam, tetek bengek, segala macam, uang opo, uang setan, uang demit, uang tuyul. Nah, oke, itu 1.400.000. Nanti setiap bulan ada iuran.
Entah bungkusnya itu iuran komite kah, iuran pagos kah, atau iuran apa-apa. Infak lah, sembuh lah, telek kucing itu. Padahal itu dalam aturan hukumnya memang tidak dibolehkan sebenarnya. Sehingga disifatkan itu seolah-olah menjadi iuran sukarela. Tapi kalau nek bayar yo, pak gak kena, gitu. Jumlahnya ditentukan. Itu kurang lebih kalau kita total, oke, GLLan 2 juta. Dan 2 juta dengan jumlah siswa sekitar 40.000 tadi, berarti ketika kebutuhan anggaran 80 miliar. Kalau Bu Wali Kota kita, Mbak Wali Kota kita ke depan konsisten dengan programnya, dengan janjinya, 100 hari pertama itu bisa dipenuhi. Karena apa? Kita punya cadangan anggaran 147 miliar. Jadi kalau nanti tahun ini PPDB sampai bayar, berarti ada pihak-pihak yang ditakutkan Mas Fajar tadi, entah birokrasi nih, entah pengusungnya, itu yang menjegal wali kota kita untuk memenuhi janjinya. Dan kewajiban kami yang hari ini, yang kemarin sudah resmi mendeklarasikan menjadi bagian dari sosial kontrol atau di luar, siap menagih bareng-bareng. Saya sudah siapkan datanya semua, supaya kalau ini nanti masyarakat Kediri dikecewakan, pengen tahu apa sih penyebabnya pendidikan gratis tidak bisa dilaksanakan, data ini akan saya sebar. Satu, pendidikan gak usah mikir, Pak. Pokoknya sampean nggak masuk di TKS, penghasilan sampean jauh di bawah UMR, insya Allah tahun ini dengan mudah Mbak Wali Kota akan mengcover semuanya lewat program-programnya, entah itu lewat Bosda, melalui Dinsos maupun bantuan daerah lewat Dinas Pendidikan. Jadi janji kita, janji kemarin selama kampanye, bahwa bagi siswa yang tidak mampu cukup sekolah menggunakan cacut sama apa gue singlet, itu akan bisa terrealisasi. Weh, 140 itu dikurangi 80 cek piro? Cek ono sewidak pitu. Oke. Terus program yang kedua yang sangat fundamental yang dibutuhkan manusia, yaitu kesehatan gratis bagi yang tidak mampu. Berapa sih kalau kita hitung dari DTKS itu, kita comparison dengan jumlah JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional melalui PBI atau melalui program bantuan iuran yang diberikan oleh pemerintah pusat, itu kurang lebih 70%. Jadi panjenengan itu yang BPJS-nya itu dibayarkan oleh pemerintah pusat itu hampir 70%. Sisanya 30% dari total 151.000 itu berapa? Tinggal hitung. Oke lah, 151 dikurangi tadi jumlah. Kalau 70%-nya di atas 100 toh Mas Bedor. 70%-nya dari 151.000, ya kurang aja kita sisa 40.000 lagi. 40.000 ini panjenengan cek BPJS panjenengan itu berapa nilai iuran preminya setiap bulan. Kalau kita hitung elek-elek 50-an nih rata-rata. 50 ping 40.000 kira-kira berpiro? 20 miliar. Cek susu gak? Cek susu. Cek ono 17 miliar. Iki gak ngotak-ngotak anggaran liyane lo ya. Nah 27 miliar, oke lah. Nanti salah satu janji fundamental yang ditunggu adalah mobil siaga per kelurahan 1 jumlah 46. Kalau kita ngikuti Kabupaten Kediri menggunakan AVV, mosok kota kalah karo kabupaten jumlah desane 400 sekian. Iso tiap desa ditukokne mobil. Lah kota gur 46 seper 10
Kalau digawe rata-rata mobil APP, yo kita ndure APP lah. Sekitar 300 sampai 500 juta. Mobil rada beneh titik lah rada apik supaya wargane nek butuh kanggo kunker, kanggo tetek bengek itu bisa ini anggap aja 500 juta kalau dikalikan 46 kurang lebih berapa? 22 miliar. Sehingga sudah sangat mencukupi. Program fundamentalnya, janji politiknya dalam 100 hari akan terpenuhi. Nek gak dipenuhi kuwi, ya berarti pertanyaan besar. Nah, kembali ke teman-teman PKL. Setiap dinas di dalam nomenklatur anggarannya itu memiliki dana taktis. Entah itu ditaruh di dalam belanja modal maupun belanja barang atau belanja langsung itu ada. Tinggal keberanian wali kota melakukan kebijakan diskresi. Saiki ngelih pedagang teko Pati Unus teko iki kira-kira nek duwe 1 juta 2 juta kanggo ongkos pindah saya rasa cukup. Sekarang tinggal mengkalikan jumlah pedagang ini ono piro 35 per titik, anggap ae ono 1000 pedagang. Nek dikei 2 jutaan dipindah ning pasar atau tempat gur cuma 2 miliar, sik sisa 5 miliar. Iki hitung-hitungane wong goblok. Gak perlu pendidikan tinggi. Iki bahasane nek LSM bener. Ya, gak perlu ahli anggaran, gak perlu orang-orang ahli keuangan. Seluruh mata masyarakat Kota Kediri hari ini bisa tahu. Nek Prodamas ora mlaku, berarti ono duit 147 miliar nganggur. Berarti kalau terjadi konflik sosial karena akibat kebijakan, iki sing duwe anggaran kan kurang aja. Kenapa? Itu uang rakyat, bukan warisan. Inilah mesti kita cerdas melihat. Gak perlu geger. Saya siap sebarkan. Iki lho Pak Jani sampean gak usah geger, tinggal dinas perdagangan itu mengajukan sifat disclaimer, sifat diskresi kepada pejabat di atasnya supaya dianggarkan dana taktis untuk merelokasi PKL seperti panjenengan. Nggak perlu lagi ada demo dan gontok-gontokan. Rapat ping 100 sedina ping 3 nek duwite ora muncul ya ora bakal deal. Nggih mboten? Nggih. Intine kan mek ngono to. Sampai delio ning pasar saiki. Apa sesuk gak usah ngenteni seminggu, gak usah ngenteni sewulan, gak usah ngenteni 3 dino. Ki Pak Pajar. Tak sangoni 2 juta pindah ore. Nih, budal gak Mas Pajar? Budal. Rapat ora ketes ya pasti buyar. Intinya sih itu, berilah pengertian kepada seluruh rekan-rekan PKL yang ada di Kota Kediri bahwa panjenengan adalah anak-anak pemerintah Kota Kediri. Ada anggaran, ada keuangan yang siap sebenarnya menempatkan panjenengan untuk jauh lebih baik. Kalau ada hal yang tidak perlu melanggar bisa dilakukan, kenapa mesti melanggar? Sama nih aku yakin ya wong beneh kabeh. Nek bakulane pinggir dalan ya jane ya ora pantes, marai semrawut, marai tapi karena panjenengan tidak memiliki akses, tidak memiliki permodalan yang cukup untuk berdagang yang layak, panjenengan terpaksa bakul pinggir dalan. Intinya ini kan kembali kepada nilai humanistik, nilai kemanusiaan di kita. Makanya pasca podcast ini tolong disebarkan, sampaikan kepada seluruh pedagang kaki lima
anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kota Kediri ini sangat cukup untuk mengembalikan panjenengan berdagang sesuai aturan, tapi lakukan dengan sifat-sifat kemanusiaan, bukan menggunakan kekuasaan. Beda lagi ceritanya kalau anggarannya tidak tersedia. Saya sampean hitung, Pak. Sampean kan pasti krungu kon. Weh, perangkat kelurahan iki budal ning Jogja. Weh, dinas iki kungker ning kono ning Bali ning iki krungu tak boten. Lah timbangane duwike gawe kungker-kungker taek kucing ngono kuwi kan kanggo nyelesekne panjenengan lebih bermanfaat. Siap boten jenengan nanti demo besar? Siap, biar saya jadi kaca mata panjenengan meletakkan bahwa wali kota bisa ngopeni panjenengan menjadi tidak bisa, berarti ada bajingan-bajingan yang menghambat program-program populis wali kota kita. Itu Mas Fajar. Kalau ngomongin lagi aku ngomong LSM. Ya wis dudu priyo aneh. Jadi ini mari kita ciptakan pemahaman. Wih, terselesaikan boten? Ada jawaban boten? Belum ada. Jadi anggarannya enek, mintalah kepada teman-teman Disperdakin, saya akan bantu untuk mengadvokasi panjenengan bahwa pindah no aku dengan cara yang manusia. Nek ora nek anggarane njaluk anggaran ning wali kota. Gunane apa nek PC? Ya. Hari ini kita punya PC yang digaji dan difasilitasi oleh negara untuk dikirim ke Kediri menata panjenengan di kota Kediri. Ya wes, aku dipindah seharusnya tanggal 6 siap, tapi aku ya open ngono ae lho, Pak. Duwite ki ono, Pak. Ini jangankan Prodamas tahun ini, Prodamas tahun yang lalu pun hari ini tidak terserap semuanya. Saya ono minti-minti cadangan anggaran. Jadi kita berbicaranya ke sana, Mas Bendor, substansial. Ya, jadi di dalam pertemuan selanjutnya, oke, itu ada hak panjenengan. Ngapunten kalau saya bicaranya agak kurang sopan atau apa, saya bicara ini karena saya tahu persis apa yang terjadi di kota Kediri, bagaimana dari sisi pemerintahan, bagaimana dari sisi yang lainnya. Monggo Mas Fajar ditambahi. Silakan. Matur suwun. Tadi Mas Bro udah ngomong banyak tentang anggaran. Memang itu bidangi Mas Bro senang buka-buka buku gitu. Senang moco tas. Ini kita ngomong teknisnya Mas Bro, Mas Bendor. Hari ini saya dapat informasi dari teman-teman PKL, tidaknya dari Pati Unus, mohon maaf, kita akan juga mubeng Mas Bro, karena kita sudah sepakat kita akan ada di luar pemerintahan wali kota yang akan datang. Jadi konsep yang diberikan oleh Disperindak terkait relokasi teman-teman PKL se-Kota Kediri, tidak hanya Panti Unus, mohon maaf, yang rencananya akan ditaruh di pasar-pasar dan taman-taman di Kota Kediri, itu pun ada batasannya, Pak. Betul, betul, betul Mas Triot, jadi ada batasannya di pasar Badar. Jumlahnya di pasar Setono Bedek, di pasar Payang itu cuma dijatah 10 kalau tidak salah, 10 kapling, betul Mas? Ya. Ini saya cuma penyambung lidah masyarakat saja. Pertanyaannya gini, pertanyaannya PKL di Kota Kediri kan wakil Mas, apa ya cukup? Itu yang pertama. Yang kedua, yang mau ditaruh di taman-taman itu pun jumlahnya juga terbatas. Ada taman yang tidak boleh ditempati, atau mungkin tidak tahu ada konsep apa ke depannya untuk pemerintah Kota Kediri, terutama taman Sekartaji. Sekartaji tidak ada listnya kan, tidak boleh ditempati untuk PKL. Mungkin Taman Ronggo, Joyoboyo, Brantas gitu.
Padahal ada taman baru yang sangat besar sekali, yang mungkin juga bisa memadai itu. Taman di Desa Kresek, apa desa niku, Bu? Kemporrejo. Itu gede, Pak. Sebenarnya itu juga bisa dijadikan tempat untuk memadai teman-teman ini. Terus pertanyaannya selanjutnya, kira-kira nek wis dipindah payu enggak? Dodolan itu payu enggak? Nah ini juga harus jadi pemikiran teman-teman Indak dan pemerintah Kota Kediri yang terkait. Kan gitu kan? Soalnya belum tentu yang biasanya permanen, Mas Moderator, Pak Priyo, biasanya sudah terlanjur permanen, dalam arti permanen bangunannya. Terus dipindah di pasar yang besok cuma dikasih tenda wujud. Itu bingung aku pikirin. Kira-kira gitu gak? Ya. Bingung gitu. Terus bener oyong-oyong lah gitu. Terutama di pasar-pasar yang ada. Dan ini yang jadi teman kita Pak Priyo. Mungkin kita agak keringetan untuk bahas ini. Nah, enggak. Khusus untuk pasar-pasar yang ada lantai 2-nya, itu tidak boleh ditempati PKL. Karena alasannya itu sudah disewa oleh kafe-kafe. Karena ada, terutama di setahu saya Surabaya. Nah, pertanyaannya ini kan diskriminasi. Keluar dari konsep pasar itu. Loh, sopo sing nyewa? Terus kapan nyewa nih? Kan gitu kan? Terus kira-kira kate digawe apa nek ngono nek kafe-kafe? Terus kafe-kafe sing nyewa pasar lantai 2 yang ada di Kota Kediri. Jelas dia punya modal bang wani nyewa. Dan sedangkan PKL tidak duwe modal Pak, ini bondone nekat tok lagi Pak. Kan gitu, ini kan harus jadi pemikiran kita, terutama teman-teman Indak lah. Ya, musuh ini si PKS sih jelas-jelas wong gak duwe seperti sampaikan Mas Priyo tadi. Anak-anak warga Kota Kediri sing gak duwe modal, musuh yang kata dimarginalkan lagi. Gitu loh. Nah memang kalau memang dia sepakat ingin membenahi PKL, yo jadi sewa ini oleh kafe-kafe. Ya khusus untuk PKL. Terkait masalah rame tidaknya tergantung nanti kemasannya teman-teman PKL. Mungkin di situ ada lomba ini, lomba itu supaya situasi kondisi pasar itu rame. Ini yang kita temukan Mas Priyo, Mas Moderator, bahwa pasar-pasar yang diperuntukkan untuk PKL, khusus yang lantai 2, itu sudah ada yang nyewa. Dan nilainya saya dekat tidak main-main, sampai 8.500.000. Oke. Gendeng ya? Ya, gendeng ya? Jadi si nyewa sopo? Si nyewa jelasnya kan uang duit. Gitu Pak Priyo, saya cuma menambah itu. Siap. Matur nuwun Kang Fajar. Jadi dari kemampuan, dari anggaran sebenarnya bisa. Monggo Mas Akson, Ketua MPC MB Pemuda Pancasila Kota Kediri sekaligus praktisi hukum yang cukup keren, hadir bergabung dengan kita ngobrol dengan suara rakyat hari ini. Oke, monggo. Siap. Silakan gabung. Langsung gabung, monggo. Siap. Kita kembali tadi itu kepada sifat teknis. Iya Mas Fajar ya. Untuk juknisnya. Juknisnya otomatis leadingnya adalah Disperindak. Kita kembalikan. Memang dulu awal saya ketemu dengan PJ dan jajarannya dalam hal ini Indak, ketika untuk perapian pedagang-pedagang dalam tanda kutip yang sangat mengganggu, ya, mulai dari Stadion Brawijaya atau Jalan Erlangga itu sampai Jembatan Brawijaya, itu dikonsepkan mereka untuk direlokasi kepada pasar-pasar tradisional yang ada. Karena kita lihat, kita lakukan survei, bahkan kita teliti semua kegiatan pasar-pasar tersebut, banyak lapak-lapak yang kosong. Sehingga kenapa tidak digunakan? Kalau kita kembali kepada filosofi, ya, kalau dalam bahasa hukum kausalitasnya, tujuan dari pendirian pasar adalah sifatnya rakyat, bukan bisnis murni.
Nah sekarang pertanyaan itu tadi saya baru dengar kok menjadi kafe, menjadi ini di atas itu, berarti APBD kita dijadikan sebuah program yang namanya pasar beralih fungsi. Nah ini otomatis perlu dipertanyakan. Mau dengan dalih dia sudah perumda untuk apa? Tapi ingat KPM-nya, kuasa pemegang modal daripada PD itu adalah wali kota. Sehingga oke lah yang sudah terjadi ini kita mesti hormati. Mereka punya kontrak 1 tahun, kita hormati. Tapi harus dicegah supaya tidak muncul kegiatan yang sama. Bahkan kalau perlu dilakukan negosiasi ulang kepada para tenan-tenan penyewa pasar itu yang berubah fungsinya untuk berhenti. Dengan kompensasi apa itu tergantung nanti negosiasi atau renegosiasi ulang, supaya para pedagang-pedagang kaki lima yang hari ini dianggap menjadi bagian dari salah satu kesemrawutan ini bisa terfasilitasi oleh fasilitas negara, yaitu pasar. Sehingga cara terdekatnya kan tadi kita mesti koordinasi. Mereka ini mau dikemanakan dan mau diapakan kan intinya. Soal jualan titik-titik Mas Fajar, nanti sepi karena ada karo enggak. Sebenarnya fungsi dari dagang adalah mendekatkan antara penyedia atau penyedia barang dengan konsumen. Konsumen itu akan datang ketika ada semacam undangan-undangan, bukan undangan resmi. Ada undang-undangan secara virtual maupun secara konseptual yang merangsang mereka untuk datang. Contoh, seminggu pisan ditanggapnya jaranan, diadakan kegiatan-kegiatan yang notabene bisa menarik masyarakat. Itu saya yakin dengan sendirinya tanpa perlu diundang, para konsumen itu akan berduyun-duyun datang. Kalau pemerintah daerah tidak menyediakan anggarannya untuk kegiatan-kegiatan itu, saya yakin perusahaan-perusahaan di sekitarnya itu punya kewajiban yang namanya CSR. Nah, dikemanakan sekarang CSR-nya itu? Nah, kemarin saya kuliti anggaran dinas perdagangan hampir 1,5 jam, ketemulah titik-titik di sana yang sifatnya hibah. Nah, loh, hibah itu tidak perlu diberikan kepada mereka cukup dijadikan fasilitas-fasilitas mengundang konsumen pada titik-titik pasar tersebut. Saya yakin akan kembali normal pasar itu. Tinggal berani nggak wali kota ini menghapus hibah-hibah itu. Ya, pikiran bodoh kita aja, konsumsi bodoh itu harusnya kan gampang. Hibah puluhan miliar bahkan ratusan miliar, tapi pembangunannya orang enek. Iki jane niate pemerintahan iki gawe nang ndi? Gitu loh Mas Fajar. Sehingga punya keberanian. Kita berharap wali kota kita selanjutnya ini punya nyali, punya keberanian, karena dia tanpa beban ya, untuk memotong, mengepras masing-masing dinas kegiatan-kegiatan yang bagi kita aktivis anti korupsi ini bagian dari dugaan upaya-upaya penyelundupan anggaran untuk kekayaan pribadi. Kota Kediri ini terlalu kecil dengan anggaran yang sangat besar. Malu kita sebagai warga kota Kediri sampai nggak bisa menggratiskan sekolah dengan APBD yang begitu besarnya ini. Saya sudah punya konsepnya, lengkap dengan nomenklatur anggarannya. Tinggal berani nggak menjalankan itu. Kalau tidak berani, apa gitu loh Mas Bendot. Bapak-bapak dalam hal ini, ayolah, mereka juga bagian dari kita. Seperti ular-ularnya Mas Fajar kemarin, kita dilahirkan di Kediri, hari-hari kita dipendam di Kediri, kita makan dan minum air dan tanaman yang tumbuh di kota Kediri. Secara otomatis merah putihnya darah kita di dalam tubuh kita adalah Kediri.
Bahkan nanti kalau Allah berkehendak kita dipanggilnya, kelak juga kita akan dikubur di Kediri. Ayo bersama-sama kita jaga dan perbaiki kota Kediri dengan cara kita masing-masing. Saya rasa teman-teman PKL hari ini mulailah untuk melakukan negosiasi kembali. Kami siap dampingi. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Saya yakin dengan 2 miliar hari ini 1000 PKL dengan senang hati akan mudah direlokasi. Kalau dihitung contoh kesemrawutan itu dari mulai Sumurbur sampai Burengan itu berapa ribu? Paling nggak sampai 1000 Pak. Oke, anggarkan hari ini 2 miliar tahun ini. Selesai itu Sumurbur sampai Erlangga. Nah ini kan jangan cuma ngelarang mindah, gusur tanpa memanusiakan, tanpa memberikan solusi. Ini mohon izin, ini ada lawyer kita dari segi hukum dalam tanda kutip, PKL itu kan kaum marginal yang bisa. Terus kita juga melihat harusnya ada asas keadilan, diterapkanlah benar-benar PKL. Saya melihat dari mulai Brawijaya, Stadion Brawijaya sampai Jembatan, itu banyak yang tidak layak menjadi PKL. Ini contohnya pedagang ini gitu ya, yang bermerek nasional, entah itu burger, entah itu bubur, entah itu rombongnya sudah tenan. Mereka sudah punya modal besar itu, buktinya mereka membuka cabang-cabang besar. Kita bisa lihat sebuah bakery ya, perusahaan nasional. Kan seharusnya mereka ini tidak di jalan kaki, mereka sudah menyewa toko atau pasar, sehingga mereka kalau ini mengamuflase usahanya seolah-olah menjadi usaha kaki 5. Di TikTok pun kita lihat banyak. Nah, selamat datang pada Bapak Ketua Golkar sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, Bapak Sujono Teguh Wijaya. Insya Allah beliau punya misi yang sama dengan masyarakat Kediri untuk kemajuan Kota Kediri gitu. Monggo Pak Ketua di sini. Sampai geser gitu gak Bobo sini. Sini Pak Ketua. Nah. Ini Pak Ketua, kita diskusi tadi ini sambil jalan bahwa PKL ini diberi tenggat waktu sampai tanggal 6 untuk pergi atau pindah, tapi solusinya belum diberikan Pak Ketua. Ya, solusinya mereka ini dipindah kemana, ada biaya pindah enggak apa-apa, masih belum dipikirkan deh. Ya, jadi mereka seperti terusir dari tanahnya sendiri. Nah, sebenarnya anggaran kan mencukupi. Saya buat ilustrasi begini Pak Ketua tadi. Contoh, berapa jumlah pedagang dari mulai Sumurbur sampai Burengan ya, pertigaan Burengan. Itu paling nggak lebih 1000, nggak ada tuh. Kalau mereka dikasih kompensasi pindah ke pasar dengan anggaran 2 juta gitu aja per orang supaya pindah ke pasar, nanti kan mereka bisa retribusinya masuk menjadi pertumbuhan PAD, tetapi kan menghidupkan pasar. Saya yakin mereka mau. Oke, kalau tuh anggap aja 1000, kan cuma dengan 2 juta cuma anggaran 2 miliar. Itu selesai nanti jalan pasar pagi itu semua menjadi terang benderang, tidak semangat lagi. Jadi solusinya adalah memanusiakan manusia. Mereka jangan disuruh pindah toh, tapi beri mereka bekal juga untuk pindah. Itu yang menurut saya ini. Dan Pak Ketua Dewan ini dengan saya itu sudah mempelajari semua anggaran di Kota Kediri ini APBD. Dan insya Allah turah-turah Pak, mampu. Jadi sekarang jadi persoalan Kota Kediri ini menjadi kota julukan ya. Ini yang sering nyampe dengan kita, kota Semrawut, kota 1000 rombong, kota 1 juta PKL. Ini supaya terkikis pelan-pelan. Itu kan perlu dianggarkan dalam tanda kutip. Yaitu tadi seperti konsep kue pindah rene, ongkos pindahe, lapake tak bantu dengan 2 juta. Kan gitu. Sehingga kalau 2 juta untuk 1000 PKL, setahun kita target 10 miliar aja. Kita anggarkan ke situ untuk merelokasi PKL itu. Saya yakin 5.000 kakak atau 5.000 PKL itu sudah bisa mengurangi hampir 70% kesemrawutan Kota Kediri. Tapi selama 10 tahun terakhir seperti dimanja. Ya. Mereka bisa jualan, ini ya fakta kita punya rahasia-rahasianya,
bisa jualan di jalan Toho, mereka jualan di alun-alun, jualan di titik-titik pusat keramaian di jalanan Kota Kediri. Mereka ini membayar pada oknum, nggih mboten? Jadi masuknya pungli, entah yang bersifat preman atau bersifat apa, saya yakin itu terakomodir melalui satu tangan. Di atasnya ini ada jagoannya, ya, yang punya akses ke kekuasaan sehingga tidak tersentuh. Makanya 10 tahun dibiarkan semrawut seperti ini, sehingga saya yakin wali kota kita yang clean and clear hari ini punya nyali lah untuk mengembalikan dugaan-dugaan pungli, dugaan-dugaan setoran itu supaya menjadi PAD kita ke depan. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ketua, ini waktu saya dan tempat saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Priyo. Jadi alurnya sebenarnya sudah runut. Teman-teman PKL silakan mengkonsolidasikan, silakan mengumpulkan teman-temannya, berapa orang berkomunikasi dengan perwakilan dari Pemkot dan otomatis Indah. Nah kemudian akan ada pendampingan dari teman-teman dari LSM Saroja dan istilahnya dan Joyoboyo semuanya, dan kemudian Pak Wakil Ketua Dewan juga sudah mengetahui, otomatis kan akan dikawal juga dengan beliau. Jadi sudah dipetakan, persoalan ada, dipindahkan kemana juga sudah ada, ya kan, kemampuan anggaran untuk membantu juga sudah ada. Nah, artinya apa? Tinggal ini dikawal dengan baik supaya kepentingan semua PKL, terutama warga Kota Kediri ya, itu pasti akan harusnya diprioritaskan. Itu yang kita pikirkan. Jadi Mas Priyo, Pak Dewan, kemudian teman-teman yang lain, saya pikir diskusinya kan juga sudah cukup panjang. Silahkan mungkin closingnya, statementnya dari baik. Saya pikir itu tadi, ini paparan yang disampaikan Pak. Mohon nanti dari Dewan mengawal proses relokasi PKL Kota Kediri. Silahkan mungkin statementnya, closingnya Kang Priyo dan Pak Dewan, silahkan. Terima kasih. Nanti Pak Dewan nggak perlu closing, nanti ini section 2 ya. Terima kasih untuk teman-teman PKL. Intinya cuma satu kok, wali kota kita tunggu gebrakannya. Terus kedua, Kota Kediri ini insya Allah bukan mimpi kalau menjadi kota yang benar-benar kota terkaya di Indonesia. Mari kita support dan dukung wali kota untuk menggunakan kekuasaannya bagi kemaslahatan masyarakat Kota Kediri, menjadi kota yang paling ngangeni, paling sejahtera, yang benar-benar sejahtera, bukan sejahtera di medsos saja. Terima kasih. Baik, itu saja. Ya, terima kasih. Hari ini produktif sekali diskusinya, semuanya sudah dibahas, dan atas kehadiran teman-teman dan semuanya hadirin, terima kasih waktunya. Untuk penonton channel Mata Saroja, terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat. Merdeka! Merdeka!